Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat, lahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah agar senantiasa seluruh aktivitas kita di hari ini berada dalam ridha Allah, mendapatkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa likulli niyatis salihah li ridhaillahi ta'ala, khususan muallif hadzal kitab fikih. Nafa'ana Allahu bi barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Terima kasih. Anak-anakku yang Bapak cintai, materi pada hari ini yaitu tentang zakat. Sekarang Bapak mau nanya, ada yang tahu apa itu pengertian zakat? Macam-macam zakat? Ya, tapi pernah ya zakat ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang zakat. Tujuan pembelajaran materi zakat ini pertama, agar kalian mampu menjelaskan pengertian zakat, baik secara bahasa maupun istilah. Kedua, mampu menyebutkan syarat wajib zakat. Yang ketiga, mampu menyebutkan macam-macam zakat. Yang keempat, mampu menjelaskan waktu pembayaran zakat. Kelima, mampu menjelaskan harta yang wajib dizakati. Dan yang keenam, mampu memperagakan pelaksanaan zakat. Tolong perhatikan ya semuanya ya ke depan ya. Jangan ada yang ngobrol, semuanya menyimak. Macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Hukum zakat fitrah. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Dalil diperintahkannya zakat fitrah terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat
ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Jenis dan kadar zakat fitrah. Jenis zakat fitrah berupa bahan makanan pokok masyarakat setempat seperti kurma, beras, gandum, sagu. Karena di negara kita Indonesia, masyarakat pada umumnya makanan pokoknya beras, maka zakat yang kita keluarkan berupa beras. Kadar zakat fitrah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kadar zakat fitrah setiap orangnya berjumlah 1 sok atau 3 liter atau 2,5 kilogram. Jika zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk uang, maka setara dengan harga makanan pokok sejumlah 3 liter dengan harga pada saat itu. Syarat wajib zakat fitrah. Pertama, Islam. Kedua, orang tersebut masih hidup pada saat matahari terbenam pada hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mempunyai kelebihan harta baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Rukun zakat fitrah. Pertama, niat. Kedua, ada pemberi zakat atau mujaki. Ketiga, ada penerima zakat atau mustahik. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk ke hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 15. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, yang berjumlah 8 golongan. Yaitu 1 fakir, yang kedua miskin, ketiga amil, keempat gorim, kelima mu'allaf, keenam riqab, ketujuh ibnu sabil, dan yang terakhir 8 fi sabilillah. Pertama, fakir. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Tidak punya pekerjaan, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Golongan kedua yaitu orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Ketiga, amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat atau panitia zakat. Yang keempat, mu'allaf,
orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab, yaitu orang yang melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam, gorim, orang yang berhutang di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir, yaitu ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang mengalami kesengsaraan di dalam perjalanannya. Bacaan dan niat zakat fitrah. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Jika niat zakat fitrah untuk istrinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Jika niat zakat fitrah untuk anak laki-lakinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, sebutkan namanya, fardhan lillahi ta'ala. Dan jika zakat fitrah untuk anak perempuannya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an baiti, sebutkan namanya, fardhu lillahi ta'ala. Waktu membayar zakat fitrah. Pertama, waktu mubah, waktu yang dibolehkan, yaitu sejak awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, ada waktu wajib, yaitu waktu akhir Ramadan dan awal Syawal. Dalam hal ini, kewajiban bayar zakat fitrah berlaku bagi orang yang mengalami hidup pada sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal, meskipun hanya sebentar. Yang ketiga, waktu sunnah, yaitu sebelum sholat Id dilaksanakan. Bisa dikatakan waktu ini berlangsung sejak malam takbiran hingga pagi sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sampai sebelum pada hari raya Idul Fitri. Hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi war-rafati wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri yang berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kotoran-kotoran yang disebabkan oleh omong kosong, ucapan-ucapan keji, dan untuk memberi makanan orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka ia adalah zakat fitri yang diterimanya. Barang siapa menunaikannya sesudah sholat fitri, maka diterima sebagai sedekah sunnah saja. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hikmah zakat fitrah. Hikmah zakat fitrah yang pertama, menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Hikmah yang kedua, zakat fitrah merupakan perwujudan rasa syukur atas rahmat yang dititipkan Allah kepada seseorang. Yang ketiga, menghilangkan sifat bakhil atau kikir dengan perwujudan zakat. Keempat, memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin yang sangat memerlukan bantuan. Yang kelima, mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta kepedulian orang kaya terhadap orang miskin. Lalu apa akibat
jika kita tidak mau mengeluarkan zakat fitrah? Pertama, berdosa karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kedua, dia akan menjadi orang yang kufur atas nikmat yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, di dalam diri orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka akan terbentuk sifat kikir dan egois. Kelima, tidak mengeluarkan zakat fitrah sama dengan dia memakan sebagian hak orang lain, fakir miskin. Terakhir, rizkinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah materi hari ini yang berkaitan dengan zakat. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, cermati, dan nanti di rumah nanti ditolong dibaca-baca lagi agar bisa dipahami. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada yang terlewat. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran fikih hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.